belajar bersama di sekolah mereka. Besok, mereka akan melanjutkan perjalanan baru dan mungkin tidak bertemu setiap hari lagi. Namun, sebelum berpisah, mereka ingin bercerita tentang mimpi dan cita-cita mereka. Gak nyangka ya, besok kita udah lulus. Aku pasti kangen kalian. Aku juga, apalagi kangen jajan di kantin. Kalau kalian udah besar nanti kalian mau jadi apa? Aku ingin jadi penjelajah dunia dan melihat banyak negara. Alulah the Explorer. Kalau aku mau jadi programmer dan YouTuber terkenal. Keren, nanti aku subscribe. Tenang, kalian semua masuk videoku gratis. Aku mau jadi ilmuwan hebat. Aku mau bikin penemuan hebat untuk Indonesia. Hebat banget. Kalau aku mau jadi pramugari, biar bisa naik pesawat keliling dunia. Wah, serunya kalau aku mau jadi dokter, biar bisa menolong orang yang sakit. Aku mau jadi guru, biar bisa mengajarkan anak-anak pintar kayak aku. Wah, aku akan jadi chef terkenal. Nanti aku masaknya makanan-makanan dari seluruh dunia. Kalau aku mau jadi astronot dan pergi ke luar angkasa, hahaha. Wah, cita-cita kita keren semua ya. Kata bu guru, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Biar kalau jatuh nyangkutnya di genteng. Ibu kan, nanti kalau kamu jatuh ya jelas lah nyangkutnya di bintang. Emang di mana lagi? Oh gitu. Saat anak-anak kamu sedang bercerita tentang cita-cita, sebuah benda misterius menarik perhatian mereka. Dari sudut taman, tampak sebuah koper tua yang berdebu. Itu ada apa di pojok kelas? Kayaknya itu koper tua deh. Jangan-jangan isinya harta karun. Ada peta dunia. Untuk anak-anak yang berani bermimpi, mari memulai petualangan. Hah? Apa itu? Ini negara India kan ya? Coba tunjuk. Wow. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Musik yang terdengar kini semakin meriah, warna-warni kain menghiasi jalanan, dan aroma rempah-rempah tercium di udara. Wah, sepertinya mereka sudah sampai di tempat yang baru. Tanpa mereka sadari, koper ajaib itu telah membawa mereka ke India. Kita di mana ini? Aneh banget, kok tempatnya asing ya? Kok bisa tiba-tiba di sini ya? Nanti karena koper itu. Lihat itu ada bendera India. Hah? India?
मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है, और क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। अरे कल तक मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, ओ मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। चाहूं के बताऊं मैं, फिर भी कह न पाऊं मैं, नाम उसका है क्या। मेरी आंखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूं तुमसे क्या। कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो,
Mereka menyambut setiap tamu yang datang dengan senyuman yang ramah. Di India, bunga sering diberikan sebagai tanda selamat datang dan penghormatan kepada para pengunjung. Namaste, selamat datang di India. Wah, kalian dari mana? Kami dari Indonesia, lebih tepatnya dari Kambu Akasia. Selamat datang di India yang penuh warna dan tari. Silakan kalau kalian mau membeli kalung bunga ini sebagai tanda kalian turis negara kami. Boleh deh, aku mau yang warna pink ya. Aku dulu. Sementara anak-anak kampus sibuk membeli bunga dan bercanda bersama, beberapa penari India diam-diam melirik ke arah koper tua tersebut. Mereka saling berbisik dan menyusun rencana. Perlahan, selangkah demi selangkah, mereka mengendap-endap mendekati koper tersebut tanpa suara dan tanpa menarik perhatian. Koper tua itu pun langsung dibawa pergi. Sementara anak-anak Kambu masih asyik berbelanja dan belum menyadari apapun. Kopernya mana? Hah? Tadi kan ada di sini. Kalau kopernya hilang, gimana cara kita pulang? Tadi aku melihat seseorang membawa koper ke arah sana. Iya, dia buru-buru sekali. Ayo cari cepat. Melihat anak-anak Kambu kebingungan mencari koper yang hilang, dua anak pedagang India, Bika dan Atlana pun berinisiatif untuk membantu. Mereka mencoba memberikan petunjuk demi petunjuk kemana perginya koper tersebut. Dengan penuh semangat, anak-anak Kambu, Bika dan Atlana memutuskan untuk mengikuti jejak yang mereka temukan hingga menuju ke sebuah hutan. Sementara itu, di tempat lain, para penari India berkumpul bersama sambil membawa koper. Rasa penasaran semakin besar, membuat mereka ingin mengetahui rahasia yang tersimpan di dalam koper tersebut. Ayo, sini kita kumpul. Hehehe, pasti isinya barang mahal. Kopernya tua banget ya, Bos. Dan disebut by cover. Siapa tahu barangnya berharga. Wih, jatuh. Kita buka ya. Loh, ini cuma peta biasa. Coba selain peta ada lagi gak? Terus mereka beli kalung bunga tadi pakai apa kalau nggak pakai uang? Ya elah, namanya juga anak TK. Paling uang jajannya cuma 2.000. Oh gitu. Udahlah, kita tinggal di sini aja ya. Yuk pulang. Setelah membuka koper itu, para penari India mulai merasa kecewa. Koper yang semula tampak misterius ternyata hanyalah koper tua yang lusuh, berdebu, dan tidak berisi benda berharga apapun selain peta biasa. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan koper itu begitu saja di tengah hutan, dan mereka melanjutkan perjalanan. Kini, koper tua tersebut kembali tergeletak sendirian di antara pepohonan dan menunggu untuk ditemukan kembali. Jangan ke sana. Di sana ada hutan berbahaya. Banyak hewan buasnya. Sepertinya mereka tidak jauh dari sini. Aduh, kemana dong ya? Tunggu, aku menemukan sesuatu. Itu kain penari tadi. Berarti ini petunjuk.
dapat ketemu kopernya. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah. Setelah membantu pencarian koper, Bika dan Atlana pun harus berpamitan. Hari sudah mulai beranjak sore dan kedua orang tua mereka pun mencari mereka untuk kembali berdagang bunga di kota. Kini, anak-anak kamu melanjutkan pencarian mereka sendirian. Meski langkah mereka terasa berat, terasa lelah, dan perjalanan mereka semakin jauh, mereka tidak menyerah. Dengan semangat dan harapan yang masih tersisa, mereka terus menelusuri hutan untuk menemukan kembali koper ajaib yang hilang. Aduh, capek nggak ketemu terus. Jangan-jangan kita tinggal di India selamanya. Teman-teman, semangat ya. Tetap gantungkan harapan kalian setinggi langit. Itu apa? Koper! Dengan wajah penuh kegembiraan, anak-anak kamu segera menghampiri dan mengambil koper ajaib itu. Tanpa menunggu lama, mereka pun berkumpul dan perlahan membuka koper tersebut. Cepat ambil. Cepat tunjuk Indonesia. Indonesia. Anak-anak kamu segera menunjuk Indonesia pada peta di dalam koper ajaib. Seketika, cahaya ajaib kembali muncul dan membawa mereka dalam perjalanan pulang. Kini, mereka telah kembali berada di kampung Asia, tempat yang selalu mereka rindukan. Wah, kita baik lagi. Seru banget ya. Yuk jalan-jalan lagi. Setelah berhasil kembali ke Kambu Akasia, ternyata anak-anak kamu belum ingin mengakhiri petualangan mereka. Mereka terus menunjuk berbagai negara pada peta di dalam koper ajaib. Namun, tidak seperti sebelumnya, koper itu tidak bergerak sama sekali. Mereka pun mulai merasa kecewa. Dan pada saat mereka kecewa, ada sebuah cahaya lembut turun dari atas panggung. Dari balik cahaya itu, ternyata muncul seorang ibu peri yang tersenyum kepada mereka. Kehadirannya seolah membawa jawaban atas semua pertanyaan yang ada di benak mereka. Anak-anakku, dunia memang luas dan indah. Tetapi untuk benar-benar menjelajahi dunia, kalian harus menggapai mimpi dan cita-cita kalian sendiri. Belajarlah dengan rajin, jadilah anak yang baik, dan terus berusaha. Suatu hari nanti, kalian akan pergi ke berbagai tempat karena kerja keras kalian sendiri, bukan karena sihir. Hah? Itu siapa? Bu guru kita? Iya benar, siapa ya tadi tiba-tiba hilang lagi? Ibu peri pun menghilang, meninggalkan sebuah pelajaran berharga. Kini, anak-anak kamu mengerti bahwa meraih cita-cita tidak semudah mereka menunjukkan jarinya. Dibutuhkan usaha, kerja keras, dan semangat untuk mewujudkannya. Petualangan hari ini pun menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar agar suatu hari nanti dapat benar-benar berkeliling dunia. Tapi yang penting keliling dunia tuh gak semudah menunjuk peta ya. Iya, untuk mencapai mimpi kita harus belajar, berusaha, dan pantang menyerah. Dan suatu hari nanti kita akan bertemu di tempat-tempat yang hebat di dunia. Sebagai astronot, sebagai programmer dan youtuber, Sebagai chef, sebagai ilmuwan, sebagai penjelajah dunia, sebagai pramugari, aku sebagai dokter, sebagai guru. dan kita akan membawa nama Indonesia supaya dikenal dunia. Janji ya, teman-teman, nanti kita akan bersama lagi. Janji. Mimpi
Tapi mimpi anak-anak Kambu baru saja dimulai. Perjalanan ini mengajarkan bahwa cita-cita tidak dapat diraih dengan keajaiban, melainkan dengan semangat, kerja keras, dan doa. Kami berharap suatu hari nanti anak-anak Kambu dapat menggapai impian mereka, membawa harum nama Indonesia dan menjelajahi dunia dengan prestasi yang membanggakan. Kami mewakili anak-anak Kambu Akasia mengucapkan terima kasih kepada guru-guru tercinta yang telah membimbing kami dengan penuh kasih sayang, serta kepada ayah dan bunda yang selalu mendukung setiap langkah kami. Sampai jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik dengan mimpi-mimpi yang semakin